Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan rukun salat ya. Walaupun kita sudah salat ya alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kewajiban salat 5 waktu. Tapi perlu juga kita mengetahui rukunnya, bahwa para ulama ya fikih telah menjelaskan kaitannya dengan rukun ini. Dan rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama fikih adalah sesuatu yang harus ada dan harus dikerjakan ya. Kan ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun sholat. Nah ini bagi kita sebagai seorang muslim muslimah, kalau kita mendengar kata rukun maka itu tidak boleh tidak ya, tidak boleh kurang ya, dan tidak boleh tidak dilakukan. Maknanya apa? Harus ada sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh para ulama ya. Dan tentu ini para ulama juga mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, para mahasantri dan mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam mazhab Syafi'i rukun salat itu ada 18 ya, cukup banyak. 18. 5 diantaranya adalah rukun yang berkaitan dengan ucapan ya, tutur kata ya, atau lisan, yang berhubungan dengan lisan. 13 lainnya nanti berhubungan dengan gerakan ya, yang ada dalam sholat kita. Sebelum kita sebutkan ke-18, tentunya kita di kesempatan kali ini kita akan sebutkan 10 atau mungkin separuh dari 18 rukun ini. Namun sebelum itu perlu kemudian kita fahami bahwa para ulama fikih baik dalam mazhab Syafi'iyah ataupun Hanabila ataupun Malikiyah ataupun Hanafiyah itu menjelaskan kalau berkaitan dengan rukun ya, tadi kita sudah sebutkan itu harus dikerjakan. Ketika itu tidak ada, maka para ulama menjelaskan bahwa itu adalah perbuatannya tidak sah ya. Tidak sah maknanya apa? Tidak diterima ya. Jadi ini tentu para mahasiswa sekalian, tidak hanya sekedar pada niat aku, yang penting niatnya baik kok sholat itu. Tidak hanya sekedar itu. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan contoh yang terbaik ya dalam tata cara sholat itu. Sehingga rukun itu harus dikerjakan. Ketika ada yang kurang maka tidak sah. Ya, ketika tidak sah berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu menjadi fondasi dan pemahaman mendasar kita berkaitan dengan rukun sholat ini, yang harus kita usahakan, dan bahkan tidak harus dengan kata wajib begitu ya, wajib untuk kemudian rukun ini kita kerjakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian dimudahkan urutannya dan ketentuannya oleh para ulama ya. Sehingga ini tidak bisa main-main ya, tidak bisa dijadikan sendagurau ya, tidak bisa dijadikan hal yang sepele ya, apalagi ini hubungannya dengan sholat yang itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga kaitan dengan bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan rezeki, yang kalau kita disuruh menghitung rezeki yang Allah beri kepada kita, kita nggak bisa menghitungnya. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan di sini 5 ya, di antara rukun yang berhubungan dengan ucapan. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Maka
siapapun kita, baik muslim muslimah, ya, ketika kita memulai ya sholat dimulai dengan takbiratul ihram, maka ucapan takbir itu harus terucap, tidak bisa dibatin. Ketika kita mau sholat, Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar ini harus terucap. Ya. Para ulama menjelaskan siapa yang harus dengar, minimal kita sendiri yang dengar. Ya. Berbeda dengan nanti imam, dia harus mengeraskan suaranya, seorang imam, agar didengar oleh para makmum. Ya. Tapi ini penting untuk kemudian kita fahami dan kita amalkan, menjadi bagian dari rukun, ya, rukun sholat kita. Ketika kita memulai dengan takbiratul ihram, maka ucapan Allahu Akbar itu harus ada dan terucap, ya, keluar dari lisan kita. Ya. Kemudian yang kedua yang kaitannya masih dengan lisan adalah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat. Ya, maka Rasulullah SAW sampai beliau mengabarkan pada kita, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholatnya seseorang, baik dia muslim ataupun muslimah, ya, tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Maka ini menjadi bagian dari rukun yang harus diucapkan. Maka para mahasiswa sekalian, ini penting juga bagi kita. Apalagi kita ini sudah baligh, kita ini sudah mukallaf, ya, sudah ada kewajiban, kita punya beban masing-masing dalam ketentuan syariat agama kita ini. Ya, baik kita mahasiswa ataupun mahasiswi, kita sudah punya beban apa? Salah satu di antara sekian itu yang ini kaitannya dengan masalah rukun ini adalah membaca Al-Fatihahnya juga harus benar. Ya, membaca Al-Fatihahnya harus benar. Jangan asal-asal bismillahirrahmanirrahim. Tidak jelas mana makhorijul hurufnya, mana tajwidnya. Ya, karena apa? Keistimewaan huruf-huruf di dalam bahasa Arab itu dia punya makhorijul huruf. Dia punya di mana huruf itu dikeluarkan, tempat keluarnya beda-beda. Antara Ar-Rahman, antara ha dengan kha dengan gha, ini berbeda-beda. Berbeda huruf dalam pengucapan, berbeda arti. Ya boleh main-main. Ya. Ini menjadi kewajiban setiap pribadi kita. Bukan tanggung jawab siapa-siapa, tanggung jawab kita masing-masing. Kita sudah dewasa, kita sudah baligh, maka Al-Fatihahnya juga harus benar. Ya. Cara pengucapan ain antara a, ya, jangan sampai bacanya salah. Iya kanang budu wa iya kanang apa? Ini salah kan? Iya kana budu wa iya kanastain. Harus jelas, karena Anda atau kita, jangan sampai kita ya, atau kalau ada yang kemudian merubah satu huruf saja dalam ya bacaan Al-Fatihahnya, maka dia telah merubah makna. Ya, maka ini harus bagi kita yang belum bisa baca Al-Fatihah, belajar Al-Fatihah, ditahsin cara membaca Al-Fatihah yang benar. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini atau surat Al-Fatihah itu menjadi rukun dalam sholat. Kalau Al-Fatihahnya tidak benar membacanya, mempengaruhi kesempurnaan sholat. Apalagi kalau tidak bisa membaca Al-Fatihah. Kalau rukun, ya itu harus dikerjakan. Jangan sampai nunggu nanti kalau sudah tua. Banyak orang yang sudah tua menyesal kenapa dulu di masa muda dia tidak belajar Al-Fatihah yang benar. Begitu sudah tua, mohon maaf, sudah kaku mulutnya untuk mengucapkan yang benar. Ya. Sudah sulit untuk mengatakan itu. Nah, ini para mahasiswa sekalian perlu diperhatikan. Perlu kemudian kalau kita masih merasa Al-Fatihah kita kurang bagus, ayo kita belajar tahsin. Kita belajar bagaimana membaca Al-Fatihah yang benar. Jangan malu-malu. Kenapa? Karena ini untuk kebaikan kita, bukan untuk orang lain. Bukan saja kebaikan di dunia, tapi kebaikan di akhirat. Kalau sekian kali sholat, lalu kemudian bacaannya tidak benar, Al-Fatihahnya kan bagaimana gitu kan. Malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai terlalu sibuk mengurusi urusan dunia, mencari gelar dunia,
Dan mencari gelar dunia tuh boleh, tidak masalah, sampai guru besar, profesor pun tidak masalah. Tapi ada kewajiban yang lebih penting. Sembari kita mencari gelar, kita harus benar juga Al-Fatihah kita, bacaan-bacaan Al-Fatihah kita. Ya. Para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, ya. Makanya perlu ditahsin, perlu benar tajwidnya, perlu benar makharijul hurufnya, ini Al-Fatihah. Yang kedua, yang menjadi rukun yang harus diucapkan adalah at-tasyahud alladzi ba'dahu salam, yaitu tasyahud akhir. Ya, ucapan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya itu juga harus dihafal, ya. Itu juga harus dihafal. Makanya mohon maaf walaupun sekali lagi kita sebutkan tadi, ketika kita sudah sholat alhamdulillah dan terus kita sholat, tetapi perlu kita perbaiki kualitas sholat kita. Bacaan-bacaan sholat kita juga harus benar, ya. Ini harus dihafal, ya, di luar kepala. Nah, kemudian para mahasiswa sekalian, yang keempat adalah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu di setelah tahiyat akhir, yaitu kan membaca solawat, ya, dan solawatnya solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini juga harus benar bacaannya. Yuk belajar, ya, kita belajar, ya, karena bersolawat ini jangan sampai apalagi kita bersolawat pada Rasulullah SAW, jangan main-main, ya, solawatnya. Kan ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, ini solawat atau sedang ngomong apa, nggak jelas omongannya, gitu kan. Ini apalagi itu di dalam sholat, kan kita baca sholawat tuh sedang dalam posisi tahiyat akhir. Tahiyat akhir, tasyahud akhir itu, maka bacaannya juga harus benar, ya. Dan itu harus terucap, ya. Kemudian para mahasiswa sekalian, yang kelima, bagian dari rukun yang terucap adalah mengucapkan salam, at-taslimatul ula. Ketika kita salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, ya, misal, atau yang panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, ya. Ketika kita mengucap salam yang pertama itu menjadi rukun, yang kedua tidak. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Oleh karenanya para mahasantri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun yang kita sebutkan dari ucapan ini harus diucapkan, ya, wajib untuk diucapkan. Kalau tidak terucap, maka rukunnya kurang. Ketika rukun dalam sholatnya kurang, maka sholatnya tidak sah, ya. Para mahasantri dan mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita sebutkan yang keenam, ya, berkaitan dengan rukun ini, disebutkan dalam mazhab Syafi'i adalah niat, ya. Dan ini juga tidak hanya dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab ini disebutkan bahwa niat ini menjadi rukun. Karena apa? Karena niat itu menjadi pembeda, ya, pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lain, membedakan antara ketika kita sholat maghrib yang itu wajib dengan sholat tahiyatul masjid misalnya. Itu kan yang satu hukumnya wajib, yang satu hukumnya sunnah. Untuk membedakan itu di mana? Tentu dari sisi waktu jelas. Tetapi untuk kita, dan itu menjadi waktu rukun, masuk pada rukun maksud saya adalah dengan niat kita. Oh, niat. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan harus ada qasdu fi'lis shalah, harus diniatkan, harus dimaksudkan bahwa Anda ingin mengerjakan sholat, ya. Kemudian ada ta'yinuha, ya, dijelaskan itu artinya ditetapkan Anda mau sholat apa. Oh, saya diniatkan dalam hati, dan Rasulullah SAW menjelaskan dan mengabarkan pada kita bahwa niat itu menjadi bagian dari amalan hati, ya, amalan hati kita, bukan amalan lisan, ya. Jadi niat itu dalam hati kita, kemudian oh kita ini mau sholat maghrib, ya, jelas diniatkan untuk kita mau sholat maghrib. Begitu juga nanti kalau mau sholat sunnah, maka juga harus ada
diniatkan dalam hati, oh saya mau sholat sunnah tahiyatul masjid, saya mau sholat sunnah duha, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah wal qiyamu ma'a al qudrati, ya, bahwa menjadi rukun dalam sholat, ya, itu adalah berdiri, ya, dengan sesuai dengan kemampuan, ya, berdiri sesuai dengan kemampuan. Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan pada sahabatnya, ya, dalam hadis yang sahih, sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Dan hukum asalnya memang begitu. Jadi kita sholat itu bukan duduk, ya. Berdirinya tegap, ya. Tidak terlalu lebar juga jarak kakinya, ya. Tapi sesuai dengan postur tubuh kita, ya, posisi berdirinya. Jari jemari menghadap ke kiblat, ya. Tidak membuka, tapi lurus, ya. Jari jemari kaki maksud saya, lurus menghadap kiblat. Berdiri. Kalau kita berdirinya sesuai dengan postur tubuh kita, itu mau imamnya baca satu rakaat, misalnya 1 juz, itu kita kuat. Tapi kalau berdirinya lebar atau menyempit, ya, belum tentu kuat, ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan rukun ini, ya, para mahasiswa sekalian, adalah takbiratul ihram itu sendiri, yaitu mengangkat tangan. Jadi kita mau memulai sholat itu, yang tadi lisannya kita mengucapkan Allahu Akbar, diikuti dengan mengangkat tangan ini. Dan dalam hadis yang masyhur, bagaimana posisi tangan kita itu, tangannya merapat, ya, bisa di antara 2 bahu, ya, di antara bahu ini mengangkatnya segini, atau di antara telinga, ya. Jadi kita, hadis yang masyhur dan yang sahih itu diangkatnya segini, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kalau kemudian, ya, ada yang lebih dari itu, maka ini perlu dalil yang lain, ya. Ini yang masyhur dengan dua posisi itu, ya. Dan ini telapak tangan menghadap ke kiblat, bukan begini, ya, bukan begini, tetapi mengangkat menghadap ke kiblat, ya. Setelah itu, ini yang menjadi rukun, ya. Kemudian tadi disebutkan juga di sini diulang adalah qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah memang membaca Al-Fatihah dan membaca bismillahirrahmanirrahim termasuk rukun, ya, rukun dalam salat, ya. Akan tetapi tentu para mahasiswa sekalian, bahwa jumhur ulama atau mayoritas ulama selain Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiyah, membaca bismillah itu tidak dijaharkan, ya. Membaca bismillahnya tidak dijaharkan. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah dijaharkan, di bismillahirrahmanirrahim, dikeraskan, ya, dikeraskan. Wa ayatun minha, ya, termasuk juga di sini rukun itu ada membaca Al-Fatihah, membaca bismillah dan ayat, ya. Ayat dalam Al-Qur'an ketika kita pada sholat jahriyah atau di rakaat awal di sholat 4 yang jumlahnya 4 rakaat, itu ada ayat yang kita baca, ya. Dan di sini mazhab Syafi'iyah menyebutkan ayatun, 1 ayat saja sudah sah, gitu, ya, sudah masuk pada rukun, ya. Tapi kan tentu kita akan sempurna kalau membaca misalnya 1 surat, kalau itu surat pendek. Kalau surat panjang, ya tentu kita ambil beberapa ayat, 1 halaman atau setengah halaman, itu boleh, ya. Karena itu juga pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti harus 1 surat. Wah, kalau kita ambilnya surat Al-Baqarah, ya 280-an ayat, ya terlalu panjang kan, gitu, ya. Maka dari surat Al-Baqarah, karena itu panjang, ya kita ambil mungkin 3-4 ayat, tidak mengapa, dan itu boleh. Kemudian para santri sekalian, berkaitan juga dengan rukun ini, ya. Setelah tadi kita menyebutkan ada niat, ada berdiri, ya. Ketika memang tidak mampu berdiri, baru kemudian boleh duduk, dan itu kalau sakit, gitu, ya. Kemudian takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar dan mengangkat tangan, membaca Al-Fatihah, ya, bismillahirrahmanirrahim, baik itu dengan jahar ataupun sir, dikeraskan menurut mazhab Syafi'iyah,
atau sir dengan tidak disuara keraskan menurut 3 mazhab yang lain, kemudian membaca ayat ya, membaca ayat Al-Qur'an ini menjadi bagian dari rukun salat ya. Nah, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sebutkan 8 ya, atau maaf 10 ya, 10 dari 18 rukun salat kita yang kita sebutkan tadi. Ini wajib ada dalam sholat kita, karena kalau tidak ada membuat atau menjadikan sholat kita tidak sah ya. Oleh karenanya apa yang sudah kita sampaikan ini perlu kemudian menjadi perhatian untuk kita. Bacaan-bacaan itu harus kita hafal, Al-Fatihahnya juga harus benar karena ada tajwidnya. Bacaan tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya yang dibaca itu juga harus hafal, termasuk ya, membaca salawat pada Nabi kita Muhammad SAW itu juga termasuk bagian ya dari rukun dalam sholat yang berupa ucapan. Para mahasiswa sekalian, mungkin ini awal bagian pertama dari 18 rukun dalam sholat, dan insya Allah kita lanjutkan di sisa dari 8 rukun dalam sholat kita, sehingga insya Allah akan menjadi semakin sempurna ya ibadah sholat kita, dan kemudian kita akan semakin berhati-hati jangan sampai ada yang terlewat dari rukun-rukun yang sudah kita sebutkan, dan juga insya Allah yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah ilmu kita dan bisa menyempurnakan untuk kita amalkan dalam sholat-sholat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.